Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke pekan ketiga untuk pertemuan mata kuliah PTIA untuk teknik elektro ya. Nah, seperti yang kita sepakati pekan kemarin, di awal perkuliahan ini, nah karena nanti ada kuis, saya tidak mengadakan kuis melalui kuisis seperti 2 minggu sebelumnya. Jadi kita langsung mulai saja dengan presentasi dari siapapun yang mau mewakili teman-temannya satu kelas untuk presentasi dari latihan-latihan soal yang ada kemarin. Ya, Arya silahkan. Arfa apa maksudnya, Pak? Arfa silakan. Yang latihan kemarin kan, Pak. Jadi saya share screen nih, Pak. Ya, boleh. Sebentar ya. Arfa untuk latihan berapa? Latihan 2, Pak. Arfa latihan 2. Kemudian ini ada Ahmad Fauzi untuk latihan berapa? 3 saja, Pak. 3. Devi latihan berapa? Itu kan Pak latihan 2 itu kan ada flowchart sama Iya. Dokpat itu mereka yang mananya ya Pak? Oke, berbagi aja ya. Arfa tadi latihan 2 mau flowchart atau pseudocode? Flowchart aja, Pak. Flowchart. Devi mau latihan 2 juga? Enggak Pak, mau latihan 3 yang latihan 3. Kalau gitu tadi Ahmad Fauzi mau yang flowchart atau pseudocode? Flowchart saja ada, Pak. Flowchart. Devi, pseudocode bisa? Bisa Pak. Kemudian tadi yang duluan siapa ya? Aldi, kalau nggak salah. Aldi mau latihan berapa? Latihan 2 aja, Pak. Yang latihan 2 yang pseudocode. Yeah. Kemudian Ivan. Latihan berapa? Sisa latihan berapa, Pak? Tinggal latihan 1 untuk pseudocode, kemudian yang tracing ada 2. Satu itu yang ini, yang suhu. Yang latihan 1 itu yang mana? Latihan 1 itu yang ini memilih jenis buah. Yang program menimbang itu. Itu, saya belum. 2-3 Mas saya belum. Tracing mau? Tracing boleh. Tracing. Halo, mohon maaf, barusan listrik di rumah saya mati. Ya, tadi Ivan mau tracing yang kanan atau yang kiri? Berarti kita cuma nyertain tabel doang apa gimana, Pak? Mbak bikin flowchart lagi? Ya, ngelihat tabel aja. Oh. Satu aja nggak apa-apa. Yang oke. Egis mau tracing yang satunya? Saya boleh nyoba latihan 1 nggak? Oke, boleh. Sekarang langsung saja ya, dari Arfa silakan. Iya, Pak. Ada. Ya Pak, ini jawaban nomor 1 kalau menurut saya. Mulai dari terminatornya yang start, kemudian kita input,
di sini derajat Celcius, terus ke proses, karena rumus mengubah dari derajat Celcius ke Fahrenheit itu 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32, maka langsung dimasukkan saja rumusnya ke derajat Celcius sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius plus 32. Lalu kita dapat output derajat Fahrenheit dan kita N setelahnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Kalau teman-teman yang lain ada komentar nggak dari apa yang Arfa kerjakan? Nggak ada ya. Jadi karena memang programnya jadi karena memang programnya hanya untuk mengkonversi, maka tidak. Kemudian tadi Ahmad Fauzi, silakan. Tadi mau nomor 3 ya? Iya Pak, tunggu Pak. Silakan. Sudah kelihatan Pak. Halo Pak. Itu mungkin musiknya bisa dimatikan dulu. Oh itu anu Pak, keluarga saya Pak. Oh ya. Iya Pak. Oke. Yes. Ya, ini saya tadi pengen jawab latihan 3. Jadi terminatornya itu kita mulai dari start, terus kita inputnya itu jari-jari. Nah, terus kita prosesnya itu rumus luas. Jadi rumus luas itu 3,14 kali R pangkat 2. Terus kita dapat outputnya luas dan diakhiri dengan N. Nah, kenapa 3,14-nya nggak saya jadikan input? Karena saya anggap itu sebagai konstanta, Pak. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Ada komentar mungkin? Enggak ada, Pak. Oke, sekarang saya punya pertanyaan. Oh iya, tadi ada bicara. Pak, kalau kita input diameternya bisa nggak, Pak? Kan ada rumus luas lingkaran yang lain. Iya. Jadi Boleh. Jadi kita pakai yang decision tuh, Pak, yang pemilihan antara dua itu. Oh, maksudnya apakah yang diinputkan jari-jari atau lingkaran begitu? Ya, antara jari-jari dengan diameter, Pak. Jadi bisa dipakai dua rumus gitu. Oh iya, jadi mau masalah tidak? Ada putus-putus ya? Iya Pak, putus-putus Pak. Sebentar ya, tunggu sebentar, mungkin maksimal 5 menit.
Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, saya tadi karena listrik di rumah saya mati, jadi saya harus pakai apa namanya internet tethering dari handphone. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti suaranya agak terputus-putus ya. Ya, Pak. Oke. Untuk di sini apa yang Ahmad Fauzi kerjakan sebenarnya pada prinsipnya sudah benar. Tetapi pada bagian perintah untuk yang rumus luas lingkaran itu L kemudian panah ke kiri 3,14 R kuadrat ini sebaiknya diperjelas. Jadi penulisannya sebaiknya adalah 3,14 ada tanda kali, kemudian R, kemudian tanda kali lagi, kemudian R lagi di situ. Seperti itu. Dimengerti ya? Ya, mengerti, Pak. Oke. Kemudian tadi Devi. Silakan. Iya, Pak. Yang share screen-nya Laura ya, Pak. Soalnya laptop saya Iya. mati, Pak. Iya, tidak apa-apa. Iya, yang untuk notasi Pseudocode-nya yang pertama itu kan kemudian deklarasi P float, kemudian R luas itu integer, kemudian read R luas P itu sama dengan 3,14, will-nya itu luas sama dengan P kali R or P kali R kuadrat. Read luas, kemudian and will. Udah, Pak. Oke. Kira-kira ada yang beda tidak dengan pseudocode yang disampaikan pekan lalu? Ada, Pak. Apa perbedaannya? Kalau yang kemarin Bapak jelasin, itu diawali dengan will duluan, Pak. Diawali dengan apa? Oh. Jadi begini, perbedaannya adalah di sini ada satu bagian yang sebenarnya tidak saya sampaikan pekan lalu, tapi ini umum dipakai pada pseudocode, yaitu bagian berupa deklarasi. Deklarasi. Iya. Nah, deklarasi ini sebenarnya pada umumnya dipakai, tapi tidak ditulis tergantung jenis pseudocode-nya ya. Cuman kebanyakan tidak ditulis di dalam bagian kode. Jadi kalau di sini start baru deklarasi, biasanya deklarasi itu diletakkan di sebelum itu. Nah, pada deklarasi ini pada umumnya yang paling minimum ada itu adalah inputnya apa saja, jenis inputnya, kemudian output atau luaran yang diharapkan apa saja. Nanti silakan dipelajari sendiri-sendiri, tapi untuk di mata kuliah ini tidak perlu deklarasi, tidak masalah kalau ada soal tentang pseudocode ya. Yang penting adalah bagian dari start sampai end. Nah, di pseudocode ini ada paling tidak dua permasalahan yang saya bisa lihat. Yang pertama adalah ketika assignment luas, kemudian ada tanda panah masuk ke kiri, P kali R, kemudian ada OR P kali R kuadrat. Nah, di sini permasalahannya adalah OR itu bukan berupa assignment, tapi dia berupa dia logical expression kalau tidak salah istilahnya. Dan itu penggunaannya bukan untuk assignment ya intinya.
Jadi cukup ditulis salah satu saja, luas sama dengan Pi kali R atau yang lainnya begitu. Bagian setelahnya itu tidak ada. Gitu. Kalau seperti ini justru kurang tepat. Ya. Nah, ada satu lagi problem yang di sini saya temui, yaitu akhir dari pseudocode-nya. Coba, di situ bisa dilihat ada while, repetisi, kemudian and while. Tapi start-nya tidak ada akhiran n. Maka sampai sini pseudocode-nya berarti belum selesai. Setuju ya? Seharusnya di sini ada akhiran n. Nah, halo? Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kira putus-putus. Ada satu problem lagi, yaitu penggunaan while. While ini digunakan untuk repetisi kan? Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. nah kira-kira dalam penghitungan luas ini apakah ada repetisi atau tidak? Tidak. Enggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Maka sebenarnya while dan and while di sini tidak perlu begitu. Itu saja catatannya ya, Devi ya. Nanti coba latihan lagi. Kemudian selanjutnya ada tadi Ivan, tapi kok sudah turun tangannya. Iya, Pak. Saya, Pak. Iya. Silakan Ivan. Ini, Pak. Ya. Itu untuk yang satu. Yang kiri ya. Sebelah kiri. Iya. Ya, nilai A-nya saya kasih 2, B-nya saya kasih 4. Flowchart-nya bisa lihat sendiri-sendiri ya. Oke. Ada komentar tidak dari teman-teman lain? Dari teman-teman lainnya ada komentar? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Pak, maaf, ingin bertanya. Iya. Kalau misalkan kita dalam tabel kita bikin misalkan perkaliannya gitu boleh nggak, Pak? Misalkan I kali berapa gitu. Hasil I kali maksud saya I sama dengan misalkan hasil I sama dengan maksud saya hasil sama dengan I dikali misalkan B gitu. Boleh nggak, Pak? Itu kan tergantung dari algoritma yang dibuat. Kalau algoritma yang dibuat tidak ada perkalian, berarti tidak ada perkalian. Tapi kalau yang algoritma yang dibuat ada perkalian, maka ada perkalian begitu. Nah, di sini kalau di sini semuanya sedang lihat latihannya nggak, soal latihannya? Iya, Pak, sudah, Pak. Kira-kira mengapa nilai I di situ berhenti di angka 5? Ya, Pak. Apakah itu sudah benar atau belum? Memenuhi, Pak. Memenuhi, Pak. Ya. Karena 5-nya lebih dari 4. Dia berhenti di angka 5 karena tidak memenuhi. Angka 4 tidak memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi, Pak. Memenuhi, Pak. Ya. Karena tanda yang ada di decision itu tandanya tidak, ya, karena tandanya kurang dari sama dengan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Berarti kurang lebih udah paham semua ya untuk soal ini. Paham, Pak. Nah, terus tinggal Aldi dan Egis.
Siapa yang mau duluan? Aldi dulu. Oke, Pak. Boleh, silakan. Saya sudah kutip kayak gini, Pak. Jadi start read-nya suhu, read atau inputnya itu suhu derajat Celcius, terus prosesnya itu F, tanda panah ke samping kiri, 9/5 derajat Celcius ditambah 32, terus print atau outputnya itu suhu derajat Fahrenheit N. Oke. Kira-kira di sini ada yang salah atau sudah benar? Itu Nilai suhunya nggak ada, Pak. Suhu Celcius. Ya, kalau nilai suhunya kan memang input dari user ya. Di itu sini kan yang kalau kurang misalnya tepat Kalinya, Pak. 9/5 seharusnya bintang. Oke, ya sebaiknya memang ada yang lebih bisa dibilang lebih penting untuk lebih teliti, yaitu penggunaan tanda derajat di situ. Kalau misalkan variabelnya disimpan dengan ada tanda derajat kemudian F, ada derajat kemudian C, maka semuanya dari atas sampai ke bawah harus sama. Tapi coba perhatikan di assignment, F-nya tidak ada derajat. Iya, Pak. Tapi di bagian cetak itu ada derajat. Nah, di sini bukannya salah, tapi kurang tepat. Kalau misalkan ini diartikan langsung ke bahasa pemrograman, maka bahasa pemrogramannya tidak akan bisa membaca apa yang harus di-print karena itu tadi, karena variabel yang dihitung dengan apa yang dikeluarkan tidak sama. Itu Aldi ya. Iya, Pak. Ya, kemudian terakhir Egis, Masih, Pak. silakan. sudah muncul ya Pak? Ya. Ini udah muncul kan Pak? Iya, boleh. Ya sudah. Silakan. Jadi itu sebenarnya kurang start sama M sih Pak. Ya, kan setelah startnya saya langsung aja kayak bisa coba bapaknya gitu. Itu masukkan apel dan jeruknya, harus setelah itu menimbang apel, lalu menimbang juga jeruk, lalu outputnya ada print hasil timbangannya, lalu ngasih pilihan. Kalau dia milih apel, nanti berat apel kali 20.000, nanti print price. Tapi kalau misalnya yang lain, kan kalau yang lain otomatis si orange-nya itu kan Pak, berarti berat jeruk dikali 10.000, habis itu langsung print price yang orange. Habis itu udah selesai untuk apa namanya, ya itu udah end if. Oke. Kira-kira ada yang mau kasih komentar nggak? Kira-kira apa sudah benar atau belum di sini? Sudah tepat atau belum? Belum, Pak. Ya silakan, tadi siapa? Karena print-nya itu harusnya di bawah bukan di atas, Pak. Ntar Ada ada komentar lain? Oke, sekarang begini. Proses pertama kalau dilihat soalnya
pelanggan memilih jenis buah, maka yang jadi input apa? Buahnya. Jenis buah. Jenis buah. buahnya, Pak. Maka di situ pada perintah read seharusnya apa? Jenis Jeruk buah. atau apel. Ya. Maka pada perintah read itu cukup satu perintah read, kemudian langsung read jenis buah gitu ya. Nah, kemudian menimbang. Di situ kalau tadi untuk cetak tadi tidak masalah, dicetak lebih dulu juga tidak apa-apa. Yang penting ada outputnya. Nah, sebenarnya setelah mencetak berat sampai ke bawah itu sudah tepat, Egis ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah itu tadi, kita sebagai user, kitalah yang ingin memilih jenis buah di awal. Kalau seperti ini maka harus kita sebagai user harus memasukkan dua-duanya. Pertama masukkan apel, kemudian kedua memasukkan jeruk. Nah, yang ada problem dari sini ketika melakukan conditional logic. If apple, else. Nah, berdasarkan aturan ini dari pseudocode ini, maka jenis buah yang kita terakhir baca adalah jeruk kan. Nah, apakah itu walaupun kita menimbang apel, apakah kita akan keluar hasil harga dari apel? Karena proses yang terakhir dimasukkan adalah jeruk. Enggak bakal keluar. Tidak ya. Jadi untuk nanti mungkin ini bagian dari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemula. Jadi nanti sambil seiring berjalannya waktu nanti kita sama-sama belajar bagaimana membuat struktur algoritma yang tepat, mungkin tepat sasaran gitu. Begitu ya, Egis ya. Saya boleh tanya nggak, Pak? Iya, silakan. Kan kemarin di flowchart-nya itu kan input apel atau jeruk gitu kan, Pak. Berarti kita ini kan read jenis buah gitu kan, Pak. Iya. Nah, berarti berarti kalau jenis buah itu input itu berarti kita masukin kedua-duanya atau kita masukin salah satu aja nggak apa-apa, Pak? Maksudnya begini, kita read sekali kan, kita read jenis buah itu kan satu kali dilakukan. Di problemnya yang ditanyakan hanya membuat algoritma untuk ada proses pelanggan memilih jenis buah satu saja. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi kalau harusnya udah milih buah, jadi di flowchart-nya ngapain dong, Pak, kita milih apel atau enggak? Kan di sebelumnya udah milih apel atau jeruk, Pak. Oh, oke, saya paham maksudnya. Gini. Nah, gitu, Pak. Makanya saya juga bingung bikinnya sih itu. Ntar saya buka notepad sekalian biar enak sama-sama melihat ya. Saya akan share apa yang saya lakukan di notepad. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Apa yang diminta adalah saya mau copy soalnya.
Yang diminta ini kan ya. Iya, Pak. Sekarang saya mau buat pseudocode-nya. Jangan lupa untuk membuat pseudocode kita selalu memulai dengan awalan dan akhiran. Ya. Nah, proses pertama. Proses pertama adalah pelanggan memilih jenis buah di program ya. Maka inputnya berupa jenis buah seperti ini. Proses selanjutnya adalah timbangan akan menimbang buahnya kan. Nah, kita akan menimbang ya, kita punya proses menimbang berat buah dan nilainya disimpan dalam X, misalkan X kilogram gitu ya. Dari sini kita punya output berupa berat sama dengan X kilogram. Sampai sini mengerti? Nah, di mana perlunya conditional logic? Ada di sini. Jenis buah sama dengan apel. Baru kita hitung beratnya, total harga. Bisa dilihat pseudocode yang saya buat di situ? Bisa, Pak. Nah, tadi yang Egis permasalahkan adalah ketika conditional logic. Di pertama kita sudah memasukkan jenis buah sebagai user ya. Misalkan kita masukkan jenis buah di sini. Kalau ini programnya kita jalankan, misal bisa dijalankan, kita punya misalkan apel gitu ya. Nah, di sini ketika kita sudah sebagai user sudah input jenis buah apel, maka untuk perintah setelahnya dari sejak menimbang sampai selesai
Yang dibaca adalah ketika ada variabel jenis buah yang dibaca apel nilainya, begitu. Maka ketika kita berat 2, maka ketika kita masuk ke bagian conditional logic, if sampai end if, yang kita baca adalah di sini kita punya apel sama dengan gitu. Nah, ketika jenis buah ini sama dengan apel, dihitung adalah total harga yang atas, yang X kali 20.000. Tapi misalkan jenis buah kita masukkan jeruk, maka nilai yang ada di sini pada conditional logic itu nilainya nilainya jeruk. Apakah jeruk sama dengan apel? Jawabannya maka yang dijalankan adalah setelah LC yaitu total harga sama dengan X kali 10.000. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi dari sini? Oke Pak, saya ngerti Pak. Makasih Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan ada tulisannya print berat sama dengan plus X plus di situ fungsinya apa Pak ya? X kan dari beratnya itu Pak ya. Kalau plus ya. apa? Ini karena saya terbiasa dengan pseudocode yang saya biasa pakai dan itu memang sudah lebih dekat dengan maksudnya saya lebih ini nanti akan dipelajari tentang tipe data. Nah, seperti ini penulisan untuk tipe data string nanti kita pelajari. Sekarang tidak usah dipermasalahkan dulu ya. Sekarang kalau misalkan ada soal tentang pseudocode karena tentang tipe data belum disampaikan, maka akan mengikuti apa yang kalian pahami saja. Gitu. Baik, Pak. Nah, iya. Saya sudah oke. Nah, ini izin sudah nanya hadir semua belum? Iya, Zulfikar silakan. itu kan yang di nomor 2 Pak, di nomor 3 yang tentang lingkaran, luas lingkaran Pak. Kan di situ ada yang Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Itu kalau kita buat untuk proses atau input ya Pak? Oh, nilai itu. Nilai Dia dari 3,14. Iya Pak. Iya, dia konstanta kan. Nah, konstanta itu nilai yang tidak dimasukkan oleh user. Maka itu nilai yang memang sudah terprogram lebih dulu kan? Iya Pak. Untuk flowchart, maka kita menggunakan proses. Menggunakan proses berarti sudah panjang. Nggak usah input lagi ya Pak? Berarti bukan input ya Pak? Iya. Kalau input kan berarti user bisa masukkan nilai berapa aja. Oh, jadi jika sesuatu yang sudah terprogramkan itu proses ya Pak? Iya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, di sini sudah hadir semua ya? Bentar. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Untuk presensi itu dari e-learning ya Pak, tautannya? Maksudnya kita masuk ke... Oh iya, jadi maksudnya presensi itu kalian salah satu ukuran kalian hadir atau tidak itu kalian wajib akses e-learning ketika perkuliahan dimulai. Nah, di tengah-tengah saya akan tiba-tiba misalkan ambil screenshot dari partisipan yang ikut pertemuan hari ini. Seperti ini kan di sini kalau kalian lihat partisipannya ada di dalam meeting ada 76 orang gitu, termasuk saya. Nah, itu saya screenshot semua, akan saya bandingkan. Akan dibandingkan dengan yang di e-learning begitu. Nah, kalau misalnya saya masuk sistem, tadi saya lupa Pak, masuknya jadi langsung dari aplikasi. Gimana? Oh,
Tidak apa-apa, tapi sebaiknya juga mengakses e-learning, cuman cukup login. Baik Pak, terima kasih Pak. PT itu nanti sudah tercatat ini ada timestamp-nya. Oke, karena sebagian besar sudah hadir, kita kuis saja ya dulu ya. Kuisnya tidak lama. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kuisnya tidak lama. Kuisnya maksimal 10 menit. Hanya satu soal. Dan ini tentang tracing. Jadi, yang perlu kerjakan nanti adalah bagaimana kalian melakukan tracing sesuai dengan soal algoritma yang diberikan. Nah, setelah itu, setelah selesai melakukan tracing, kalian boleh melakukan tracing melalui menggunakan Excel atau di kertas sendiri, ditulis tangan. Setelah itu diupload ke e-learning ya. Bapak boleh bertanya Pak? Ya. Kalau untuk mengerjakan soalnya belum saya share ya. Ya, kalau mengerjakannya untuk via Word boleh Pak? Boleh. Baik Pak. Nanti saya akan buka submisinya supaya bisa kalian bisa unggah file berupa Word maupun Excel maupun PDF. Gitu ya. Oke, sudah siap semuanya? Waktunya hanya 10 menit ya. Sekarang sebentar. Maksimal pengerjaan sampai 154. Sekarang 143. Sekarang 144. Soalnya ini. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon maaf Pak, sama saya belum. Iya. Soalnya belum mana? Belum nampak share screen-nya Pak. Soalnya yang mana? Pak masih hitam Pak. Soalnya masih hitam Pak. Ini kelihatan tidak? Belum Pak. Ini kelihatannya Sebentar. yang sudah kode tadi. Kalau di Udah, saya Pak, ada kelihatan. setengah hijau, setengah anunya Pak, gambarnya Pak. Sebentar ya. Oke, sekarang tunggu sebentar ya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak, ya. 10 menit dari sekarang maksimal pukul 1.55 ya. Silakan Pak, dikerjakan. maaf. Kalau seandainya saya di kertas terus nanti saya jadikan PDF boleh nggak Pak? Boleh. Baik Pak, Yang terima penting kasih. tulisannya bisa dibaca ya. Iya Pak, baik Pak. Mohon maaf Pak, kok punya saya hitam ya? Iya Pak, masih hitam. Tidak terlihat soalnya. Soalnya Pak ditulis lagi ya Pak? Atau langsung di tracing? Bentar ya. Makan dulu. Oke, opsi gambarnya juga saya kirim di chat. Bisa dilihat di situ.
untuk soalnya? Sebentar ya. Pak, Sebentar, ini koneksi Kakak boleh internetnya sedang nanya, tidak Pak? bagus. Iya, silakan. Ini flowchart-nya juga ditulis kembali, Pak. Tidak usah. Yang penting tracing-nya saja. Terima kasih, Pak. Sekarang semuanya sudah bisa melihat belum? Sudah, Pak. Ada yang masih belum bisa lihat soalnya? Pak, permisi mau tanya. Iya, silakan. Format nama filenya apa ya, Pak? NIM saja. Oh, NIM saja.
Format filenya ada apa, Pak? Format filenya apa, Pak? Format filenya bebas, tapi namanya harus ada NIM. Jadi maksudnya nama filenya NIM, boleh NIM PDF, NIM Excel, NIM doc, tidak perlu nama, hanya NIM. Baik, Pak. Dikumpulkan di pertemuan 3 ya, Pak? Iya, di situ ada untuk upload kuis 1. Baik, Pak. Sudah selesai semuanya? Belum, Pak. Lagi di convert, Pak. Lagi di convert Pak, ke lagi Sebentar Pak, jaringannya Pak. lagi di scan, Pak. Jaringannya juga, Pak. Oke. Silakan di-upload saja. Tapi untuk pengerjaannya sudah selesai semua ya?
Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Lagi diubah ke PDF, Pak. Ini lagi Pak. ngasih Kalau Pak. gitu aja Pak. Ya, Iya silakan. anjir, gue salah lihat anjir. Oke. Sambil compile dan Pak, saya salah lihat flowchart-nya Pak. salah lihat flowchart. Tadi kirain saya total ditambah angka, ternyata minus. Iya, ya dikerjakan saja. Boleh kirim ulang Pak? Boleh, tinggal di-upload aja, kan nanti ada timestamp terakhir up-nya jam berapa. Oke, sekarang saya langsung masuk materi saja ya, sambil kalian siap-siap upload. Maaf Pak, berarti yang angkatan 19 keluar Pak? Mas Yang ngulang Pak. Oh, Yang apa? ngulang boleh keluar. Yang mengulang silahkan keluar karena ada UTS ya. Untuk yang mahasiswa baru, yang penting kuisnya dikumpulkan, itu akan saya catat sebagai kehadiran hari ini. Iya, sudah ya, Pak. Baik Pak, sudah Pak. Makasih Pak. Ketiga. Izin keluar ya Pak, makasih Pak. Iya, silakan. Untuk yang mahasiswa baru, saya akan tetap ambil screenshot dari peserta meeting ini di tengah-tengah. Slide-nya sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah, oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Ya, kita ada di pertemuan ketiga. Nanti kalau misalkan sebenarnya karena materi hari ini lebih banyak ke sejarah dan klasifikasi, bisa jadi akan selesai lebih cepat. Kalau selesai lebih cepat, mungkin akan saya sisipkan materi untuk pekan depan, gitu ya. Baik, Pak. Tujuan dari materi hari ini adalah mahasiswa tentang bahasa pemrograman, kemudian bagaimana menggunakannya dalam mengembangkan suatu program. Nah, kemudian nanti juga tentang bagaimana menjelaskan bagaimana suatu proses dari kode source code yang kalian buat itu dapat dieksekusi. Sebentar ya, saya mau coba pilih WiFi lagi. Halo, sudah? Iya Pak. Iya Pak. Ya maaf, barusan saya karena listrik di rumah alhamdulillah baru nyala, jadi nggak kepanasan lagi ini. Oke, overview dari materi hari ini. Di awal nanti kita akan belajar tentang peran bahasa programan dan akan dikaitkan dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita akan belajar tentang sejarah bahasa programan, mulai dari salah satu bahasa programan yang paling tua sampai mengapa bisa sampai sekarang. Kemudian klasifikasinya, kemudian tentang paradigma pemrograman. Nah, peran bahasa pemrograman. Kalau dilihat dari gambar ini, bisa dilihat ya, di sini ada dua orang
yang punya bahasa ibu yang berbeda gitu. Yang di sebelah kiri menggunakan bahasa A, yang di sebelah kanan menggunakan bahasa B. Kira-kira ketika dua orang ini Keluar ya, Pak. Oh iya, silakan. Izin keluar ya, Pak. Ya. Ya, makasih, Pak. Kira-kira ketika dua orang ini berbicara, mereka akan bisa saling memahami satu sama lain atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Nah, supaya mereka bisa saling memahami maksud dari satu sama lain, menggunakan apa kira-kira? Menggunakan bahasa yang sama, Pak. Bisa menggunakan bahasa yang sama, seperti contohnya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Pak. Oke. Ada metode lain tidak? Atau dengan bahasa tubuh, Pak. Bisa. Ada yang lain kira-kira? Bahasa yang mereka saling tahu, Pak. Oke. Yang sekarang paling sering kita gunakan kalau misalkan kalian di sini punya rezeki jalan-jalan ke Amerika Latin gitu ya, yang bahasanya benar-benar kalian tidak pahami. Misalkan menggunakan bahasa Spanish. Kira-kira kalau kalian ke sana, alat apa sih yang kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang sana yang tidak mengerti bahasa Inggris? Google Translate, Pak. Google, Pak. Isyarat. Bahasa isyarat atau kita menggunakan translator ya. Iya, Pak. Atau bisa juga menggunakan interpreter. Nah, disinilah bahasa pemrograman itu berperan ya. Jadi bahasa pemrograman itu akan berperan sebagai translator atau interpreter dari komunikasi kita dengan mesin. Gitu. Nah, kalau dilihat di sini sebelah kiri kita punya kode Morse ya. Kode Morse ini standar yang digunakan di seluruh dunia. Semua orang yang mempelajari tentang kode Morse maka mempelajarinya seperti ini. Seperti yang di sebelah kiri. Ketika kita bergeser ke sebelah kanan, kita mulai belajar tentang apa itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini yang coba dilihat di situ ada kode mulai dari 0 4 kali sampai 1 4 kali. Di situ adalah bahasa pemrograman yang bisa dipahami oleh mesin dan kita sebagai manusia bisa menginterpretasikannya. Gitu. Nah, sekarang begini. Kita di sini ada kita sebagai manusia ingin menghitung berapa nilai 1 tambah 1 menggunakan komputer, yaitu kalkulator di sebelah kanan. Kira-kira prosesnya seperti apa? Kira-kira proses untuk menghitung ini menggunakan kalkulator seperti apa? Menggunakan bahasa pemrograman yang klasik misalkan. Maka yang kita lakukan adalah kita membaca tabel kode pemrograman yang dikenali oleh mesin tadi, yang seperti yang ada di tabel itu. Kemudian di situ kode itulah yang kita kirim ke mesin yang di sini digambarkan oleh sebuah kalkulator. Mesin kemudian memproses perintah 1 tambah 1 ini dalam bahasa mesin. Kemudian mesinnya nanti akan mengembalikan nilai berupa kode dalam bahasa mesin. Di sini menggunakan bahasa biner yaitu 1-0. Nah, untuk membaca 1-0 ini, maka kita melihat kembali ke tabel kode ini tadi. 1-0 itu nilainya berapa? Gitu. Nah, untuk dalam bahasa biner 1-0 ini artinya sama dengan 2. Tuh. Nah, prosesnya seperti itu.
Tapi kalau kita sebagai manusia, kalau zaman dulu ketika bahasa pemrograman paling awal dibuat, mungkin orang-orang terbiasa dengan menghafal bahasa mesin. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sesuatu, terus kita sudah tahu nih bahasa mesinnya apa gitu, karena mungkin dulu penghitungan yang dilakukan sangat sederhana. Jadi bahasa kode-kode yang kita hafalkan tidak perlu rumit gitu. Seiring berjalannya waktu, kode-kode ini menjadi semakin rumit. Nah, kalau misalkan manusia harus menghafalkan jutaan kode tersebut, itu akan menjadi suatu hal yang sangat sulit. Maka dari itulah kita dikenalkan yang namanya bahasa pemrograman di sini seperti ini. Di sini kita sebagai manusia mengirimkan perintah itu ke translator kita, yaitu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman inilah yang akan menginterpretasikan atau menerjemahkan perintah kita menjadi bahasa mesin. Kemudian mesin memproses perintah tersebut, karena bahasa itu sudah dipahami oleh mesin dengan mudah. Mesin mengembalikan lagi ke bahasa pemrograman sebagai translator tadi. Baru yang kita dapat sebagai manusia langsung berupa nilai yang kita harapkan, tidak berupa nilai dalam bahasa mesin itu tadi. Dengan seperti ini, bahasa pemrograman membuat kita semakin lebih mudah untuk mengirimkan perintah dan menerjemahkan hasil yang diperoleh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, bahasa pemrograman ini salah satu yang paling tua ditemukan di sekitar tahun 86 sampai 67 sebelum Masehi. Bisa dilihat di sebelah kiri ada suatu alat. Alat ini adalah alat mesin hitung kuno yang berupa sistem mekanik, hanya berupa gear, untuk mengkalkulasi posisi matahari, bulan, dan mungkin planet juga. Nah, intinya alat yang di sebelah kiri ini bisa berguna sebagai kalender, alat hitung waktu. Karena pada zaman dahulu, terutama di negara-negara subtropis, itu diperlukan kalender yang presisi untuk tahu kapan kita harus bercocok tanam, kapan kita harus menanam, kapan kita harus memanen, dan lain sebagainya. Nah, zaman dahulu bahasa pemrograman yang dipakai masih berupa mekanik seperti yang di sebelah kiri. Sampai pada akhirnya pada sekitar tahun 1801 ditemukan ada sebuah penemuan, yaitu alat tenun otomatis yang bisa membuat pola-pola rumit di suatu kain gitu. Nah, alat tenun ini bergerak dan polanya dibuat sesuai dengan pola yang memang sudah dicetak sebelumnya pada suatu bagian yang disebut dengan punch card. Nah, bagian ini berupa kartu-kartu yang berlubang. Lubangnya itu nanti menentukan pola-pola yang dicetak di kain sutra. Nah, dari sinilah kemudian salah satunya disadari bahwa kita bisa sebenarnya menyimpan, kemudian menghitung dan memproses secara otomatis suatu operasi yang kompleks, salah satunya dengan menggunakan punch card ini. Kemudian dikembangkanlah alat yang dinamakan yang mengikuti prinsip dari punch card tadi, yang dinamakan dengan analytical engine ini. Nah, ini berupa komputer mekanik, masih berupa komputer mekanik, yang isinya ada banyak komponen
Dan perintah-perintahnya dilakukan berdasarkan punch card yang di-set menggunakan bahasa berupa punch card yang memang sudah di-set di mesin itu. Nah, di sini, di mesin ini, sudah mulai bisa mengenali control flow. Operasi aritmatika juga control flow. Jadi sudah bisa mengenali penjumlahan, pengurangan, kemudian control flow, yaitu misalkan struktur atau conditional logic. Alat ini sudah bisa mengenali itu. Nah, alat ini didesain oleh seorang ahli matematika yang namanya Charles Babbage. Charles Babbage ini punya murid yang namanya Ada Lovelace yang kemudian mengembangkan alat yang lebih berguna dibandingkan analytical engine, karena analytical engine itu tadi masih punya banyak kelemahan, yaitu dia hanya melakukan sedikit perintah. Nah, Ada Lovelace ini kemudian mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih kuat, yang lebih bisa dipahami oleh manusia dibandingkan bahasa mesin tadi. Kalau yang mekanik tadi kan dia benar-benar pure mesin, tapi ini level bahasa pemrogramannya agak lebih tinggi, yang lebih bisa dipahami manusia. Itu sehingga komputasi-komputasi yang lebih kompleks itu bisa dikerjakan. Nah, semenjak saat itu komputer berkembang sangat pesat, ya. Dan internet juga berkembang sangat pesat. Jadi pemrograman itu tidak hanya digunakan untuk menghitung masalah matematika sederhana, tapi sekarang juga untuk melakukan proses-proses yang lainnya. Coba kalau kita perhatikan sekarang, mungkin ya sekarang di tangan kita saja sudah ada kode begitu ya. Apa yang kita gunakan ini, platform perkuliahan ini juga berisi set kode yang, nah, kode ini akhirnya berkembang sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang kita punya bahasa pemrograman yang sangat-sangat mudah dipahami oleh manusia, tidak seperti yang dulu. Gitu. Nah, dari bahasa pemrograman yang kita punya sekarang itu, untuk bisa dikenali oleh mesin, maka ada beberapa layer yang harus dilalui. Di sini kita punya bahasa pemrograman seperti nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Dari C++, bahasa ini C++ ini, sebelum mesin bisa memahami, maka bahasa ini nanti harus diubah dulu menjadi, ditranslate dulu menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami mesin, yang nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Bahasa pemrograman sendiri itu terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama adalah bahasa pemrograman itu berupa bahasa formal. Apa itu bahasa formal? Kalau kita sebagai manusia, kita berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa komunikasi, menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa mana-mana lah ya. Nah, bahasa-bahasa ini masih disebut dengan bahasa natural. Apa itu bahasa natural? Bahasa natural itu bahasa yang memang muncul karena kebiasaan kita sehari-hari.
gitu. Nah, bahasa natural ini akan selalu berevolusi dan tidak ada desain bakunya. Tapi di beberapa abad terakhir ada usaha dari sekelompok orang atau mungkin akademisi untuk memformalkan bahasa natural ini. Contoh untuk di bahasa Indonesia, kita sekarang mengenal ada, kalau dulu EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Terima kasih. Kemudian sekarang saya lupa istilahnya apa ya. EB, Pak. UEB, Pak. Kalau nggak salah Ya, EB, Pak. UEB. Itu adalah salah satu bentuk usaha untuk memformalkan bahasa. Bedanya apa dengan bahasa formal? Apa bedanya bahasa natural dengan bahasa formal? Nah, bahasa formal itu bahasa yang memang disepakati bersama dan semua orang tahu kalau misalkan maksudnya bahkan mesin pun bisa tahu. Karena bahasa ini presisi dibuat dengan aturan penulisan yang sangat ketat. Kalau bahasa natural tadi itu bisa memunculkan ambiguitas dan redundansi. Jadi kalau misalkan kita ngobrol sama orang, saya ambil contoh, saya misalkan orang Jawa Timur, kemudian ada orang Jawa Tengah yang mungkin bahasa Jawanya agak sedikit berbeda gitu. Ketika kemudian kulturnya juga sedikit berbeda. Ketika saya berbicara dengan kawan saya yang orang Jawa Tengah, belum tentu dia bisa memahami apa yang saya sampaikan, walaupun bahasanya sama. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan bagi dia itu mempunyai makna lebih. Tapi kalau bahasa formal itu kita menulis apa, maknanya ya hanya itu. Jadi bahasa formal itu benar-benar dibaca secara harfiah. Apa yang ditulis itu apa yang kita baca. Contoh-contoh bahasa formal itu seperti bahasa pemrograman, kemudian notasi kimia. Notasi kimia kalau kita perhatikan itu notasi yang seperti itu yang ada di slide itu memang notasi yang sudah disepakati oleh semua ahli kimia begitu. Jadi tidak berubah kecuali kesepakatannya berubah. Kemudian lagi matematika. Di dalam matematika ini bahasanya formal ya. Karena misalkan kesepakatannya eksponen itu dengan huruf E atau bilangan imajiner dengan huruf I, itu memang sudah kesepakatannya seperti itu dan tidak berubah lagi kecuali ada kesepakatan baru. Nah, dalam suatu bahasa formal itu ada yang namanya sintaks dan parsing. Nah, parsing itu berupa proses ya. Proses bagaimana kita bisa menguraikan suatu pernyataan atau statement itu supaya maknanya lebih mudah dipahami. Sedangkan sintaks itu merupakan aturannya, jadi strukturnya. Contoh, saya sedang memikirkan sebuah contoh. Misalkan, misalkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, struktur yang kita kenal itu struktur yang kita kenal yang standar kita punya ada subjek predikat, kemudian untuk memperoleh suatu kalimat gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan sintaks. Kalau misalkan kita balik predikat dulu baru subjek, mungkin nggak?
Tidak, Pak. Karena sudah diatur. Ya, karena memang aturan bakunya seperti itu ya. Begitu. Nah, sedangkan parsing sendiri adalah proses kita memecahkan kalimat tadi supaya kita tahu, oh ini misalkan subjeknya, kemudian ini kata kerjanya, begitu. Nah, hal-hal yang tadi saya sampaikan, hal-hal yang tidak boleh ada dalam suatu bahasa formal adalah ambiguitas dan redundansi. Dan ini harus dua hal ini tidak boleh ada dalam suatu bahasa pemrograman. Mengapa ambiguitas tidak boleh? Karena kalau misalkan bahasa yang kita tulis itu punya makna ganda, maka mesin akan kebingungan apa yang harus dia kerjakan, maka mesin akan kebingungan, begitu. Contohnya, misalkan kita punya tanda, kalau di pseudocode kita punya tanda sama dengan dan tanda arah panah ke kiri atau titik 2 sama dengan. Mengapa ketika kita punya assignment menggunakan arah panah ke kiri atau titik 2 sama dengan, sedangkan pada conditional logic hanya sama dengan? Kira-kira kenapa? Agar bisa membedakan. Pak. Ya. Supaya itu beda maknanya, benar-benar satu perintah memiliki satu makna, sehingga ketika orang membaca tidak akan kebingungan. Atau dalam hal ini kalau dalam hal bahasa pemrograman, ketika mesin membaca kode kita, maka mesin langsung tahu apa yang dikerjakan, gitu ya. Begitu juga dengan hal-hal yang redundan atau hal-hal yang sebenarnya tidak penting tapi ditambahkan, begitu. Itu harus dihindari dalam suatu bahasa pemrograman. Aspek yang kedua dalam suatu bahasa pemrograman yang penting adalah mengekspresikan suatu proses komputasi atau penghitungan. Contohnya seperti ini. Di sebelah kanan ini kita punya bahasa pemrograman yang ditulis dengan bahasa C++ yang nanti kalian akan pelajari. Di sini kita dalam menyatakan perhitungan itu kita punya input. Ya. Input di sini berupa cin. Ya. Cin itu input. Kemudian input ini akan menerima data dari user ya. Jadi data yang dimasukkan oleh user baik melalui keyboard atau file. Kemudian ada juga output. Output dalam bahasa pemrograman C++ pasti menggunakan cout. Nah, bedanya cin dengan cout. Kalau cin itu menggunakan tanda lebih besar 2 kali, kalau cout menggunakan tanda lebih kecil 2 kali. Nah, kemudian ada operasi matematika, ada operasi dasar matematika seperti penambahan, perkalian, seperti di sini ada di bawah ada I sama dengan plus 1. Kemudian ada juga sama seperti pseudocode kemarin ada conditional logic. Conditional logic kita menggunakan while atau nanti ada conditional logic kita menggunakan if. Di sini kemudian pertanyaannya apa? Kalau di sini if nama sama dengan cari adalah tadi variabel yang diinputkan, maka kita akan mencetak cout nomor telepon sama dengan apa gitu. Nah, ini contoh conditional logic. Nah, ketika apa bedanya dengan yang di pseudocode kemarin? Kalau di pseudocode pada conditional logic atau pada repetisi, tanda sama dengannya hanya menggunakan satu saja.
tapi di sini menggunakan 2, sedangkan pada assignment, pada pseudocode kita menggunakan panah ke kiri atau panah masuk, atau titik 2 sama dengan, pada bahasa pemrograman C++ cukup menggunakan sama dengan saja. Itu perbedaannya. Nah, sekarang mengapa pada assignment menggunakan 1 sama dengan, tapi pada suatu relasi menggunakan 2 sama dengan? Kira-kira mengapa? Kalau yang sama dengannya 2 itu untuk membandingkan, Pak. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah supaya berbeda dengan yang sama dengannya 1. Karena yang sama dengan 1 tadi artinya sudah pas di assignment, sedangkan yang sama dengannya 2 itu untuk membandingkan, begitu. Kemudian ada repetisi, melakukan aksi berulang-ulang. Nah, di sini dalam bahasa pemrograman C++, kalian saya kenalkan sedikit. Coba diperhatikan di situ ada setelah while ada kurung kurawal buka, kemudian ada kurung kurawal tutup. Setelah if ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Dalam bahasa pemrograman C++, perintah yang ada dalam suatu kurung kurawal itu bisa dibilang sebagai satu paragraf. Kalau kita menulis artikel dalam bahasa Indonesia itu bisa dibilang sebagai satu paragraf. Misalkan pada if ini ya, kurung kurawal buka, kemudian ada perintah cout sampai ketemu sama dengan 1 titik koma, kemudian kurung kurawal tutup. Maka kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ini, perintah cout ini itu merupakan bagian dari conditional logic if. Perintah yang dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Begitu. Nah, tandanya tandanya perintah apa saja yang harus dikerjakan sampai misalkan di sini dalam conditional logic if ini apa saja yang harus dikerjakan, maka cukup kita cek kurung kurawal buka setelah if, kemudian kurung kurawal tutup yang paling dekat, maka itu perintah yang dikerjakan. Begitu. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang klasifikasi bahasa pemrograman sebenarnya di awal. Nah, kita belajar di sejarah tadi ada bahasa mesin, kemudian ada bahasa mesin yang kita kenal tadi yang mekanik, kemudian ada bahasa assembly, sampai bahasa manusia. Nah, bahasa-bahasa ini dalam pemrograman diklasifikasikan mulai dari bahasa tingkat tinggi sampai bahasa tingkat paling rendah. Bahasa manusia itu disebut bahasa tingkat tinggi. Mengapa? Karena tingkat kompleksitasnya memang lebih tinggi dibanding bahasa pemrograman. Contohnya kita masih punya ada ambiguitas, ada redundansi. Itu contoh paling mudah ya. Satu kalimat bisa punya makna ganda, tapi tergantung oleh siapa yang menerima itu bisa memaknai kalimat tersebut. Sedangkan bahasa pemrograman itu tidak bisa menerima itu. Tapi untuk bahasa pemrograman yang kita kenal sekarang, yang populer sekarang seperti Python atau C++ atau bahasa pemrograman Java atau Golang atau yang lainnya, itu masih tergolong sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mengapa? Karena bahasa ini sangat mudah dipahami oleh manusia, tapi sulit untuk dipahami oleh mesin. Pada intinya, bahasa pemrograman itu semakin mudah dipahami oleh manusia, maka dia tingkatnya semakin tinggi. Ketika dia semakin mudah dipahami oleh mesin, maka dia tingkatnya semakin rendah. Nah, semakin mudah dipahami manusia, maka mesin akan lebih sulit memahami, sehingga biasanya proses komputasinya lebih lama. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang langsung dipahami oleh mesin, proses komputasinya akan jauh lebih cepat, tapi proses pembuatannya akan lebih lama karena kita mungkin akan kesulitan membuat bahasa
membuat program dalam langsung bahasa mesin. Gitu. Ya. Jadi di sini untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi sintaksnya mudah dipahami manusia dan dia bisa digunakan untuk berbagai tipe komputer. Kemudian yang menerjemahkan itu komputer. Jadi ada komputer yang akan, maksudnya komputer kita akan menerjemahkan bahasa programan yang kita tulis ke bahasa mesin supaya dipahami oleh mesin. Sedangkan bahasa pemrograman tingkat rendah itu sintaksnya lebih dipahami oleh mesin. Nah, karena tipe mesin itu bisa jadi berbeda, maka bahasa pemrograman tingkat rendah ini biasanya sangat spesifik. Sehingga sekarang sudah sangat jarang digunakan. Untuk penerjemahannya ada dua metode. Yang pertama adalah kompilasi, yang kedua interpretasi. Nah, apa itu kompilasi? Kompilasi itu artinya ketika kita menulis bahasa pemrograman, maka kompilasi adalah proses bahasa itu diterjemahkan menjadi maksudnya kode yang kita buat itu diterjemahkan menjadi suatu aplikasi yang bisa langsung dijalankan oleh user atau executable. Prosesnya adalah kita pertama menulis program, kemudian sebelum bisa digunakan maka program itu harus dikompil dulu, baru bisa digunakan. Bisa didistribusikan dulu baru digunakan oleh user. Tapi kalau interpretasi itu maksudnya adalah dari bahasa pemrograman yang ditulis itu programnya dibaca satu persatu setiap baris, begitu. Itu perbedaannya. Nah, dalam pemrograman itu ada dua paradigma utama, yaitu imperatif dan deklaratif. Nah, yang kita pelajari di PTIA itu hanya paradigma pemrograman imperatif, dan itu pun hanya satu bagian kecil, yaitu paradigma prosedural. Jadi sampai nanti selesai yang kita pelajari hanya tentang prosedural, bagaimana membuat program yang terstruktur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Apa itu pemrograman prosedural? Pemrograman prosedural itu pendekatannya adalah top down. Dan dia langkahnya harus urut seperti bagaimana kita kemarin membuat flowchart atau membuat pseudocode. Dan dia harus benar-benar terstruktur dan presisi karena itu adalah apa yang akan dipahami oleh komputer, perintah-perintahnya sesuai dengan langkah-langkahnya. Minggu lalu kita ambil contoh sedikit bagaimana kalau misalkan ada dua proses penghitungan, prosesnya kita balik. Ketika kita balik, maka outputnya akan berubah. Disitulah kita perlu memahami bagaimana membuat algoritma prosedural yang tepat. Pada algoritma prosedural, pada pemrograman prosedural, perintahnya itu akan dijalankan secara berurutan sesuai dengan baris-baris yang dibuat. Jadi baris kedua tidak mungkin dibaca lebih dulu daripada baris pertama. Pasti baris pertama dulu, baru baris kedua dan seterusnya sampai terakhir. Nah, otomatis karena yang dijalankan adalah berdasarkan urutan baris itu, maka setiap aksi yang sudah kita kerjakan sebelumnya akan memberikan dampak pada proses setelahnya. Seperti yang tadi ketika kita mencoba membalik urutan kode pseudocode pekan lalu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin jadi programmer ya, kita perlu belajar teori. Kita sudah masuk slide terakhir ya. Kita perlu belajar teori, tapi juga perlu melakukan praktek.
Untuk pemrograman ini kurang lebih pemrograman itu kurang lebih mirip dengan kalau kalian belajar matematika atau misalkan kalkulus atau aljabar linear gitu ya. Semakin banyak latihan, teori dipelajari, tapi semakin banyak latihan maka kalian akan semakin mengenali suatu perintah itu penggunaannya untuk apa. Misalkan tadi ada struktur itu seperti apa, kemudian conditional logic itu seperti apa, bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana memberikan perintah yang benar. Itu oleh karena itu perlu dilakukan banyak latihan, terutama untuk di elektro. Kalau tidak salah kalau di elektro, kalau misalkan kalian ingin mendesain misalkan automatic controller gitu ya, automatic digital controller, maka kalian pasti akan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk mendesain digital controller tadi, karena kita butuh membuat kode, maka sebaiknya sebelumnya kita sudah mencoba kode itu terus-menerus, melatih diri kita dengan kode itu, supaya ketika diimplementasikan controller itu ke mesin, maka tidak akan ada problem. Nah, kode itu, suatu bahasa pemrograman itu harus dibuat secara presisi dan sesimpel mungkin. Mengapa? Karena mungkin nanti kita akan membaca kode kita lagi. Ketika kita akan membaca ulang kode kita, kalau kode kita terlalu kompleks, padahal sebenarnya bisa disederhanakan, maka kita sendiri akan kesulitan untuk membaca kode kita. Dan juga ketika misalkan programmer lain ingin membaca kode kita, misalkan kita ingin konsultasi dengan programmer lain, apakah kode kita sudah benar atau belum, maka untuk itu kodenya harus sejelas dan sesimpel mungkin, supaya rekan kita yang kita tanyai tadi atau yang ingin melihat tadi bisa dengan mudah memahami yang dilakukan. Nah, di sini kalau diperhatikan pada bagian ketiga ada kalimat even simple programs get complex very quickly. Jadi meskipun program yang sangat simpel, misalkan kalian diminta untuk membuat program penghitungan perkalian matriks misalkan. Sebenarnya perkalian matriks itu kalau sudah terbiasa tidak ribet. Kode programnya tidak panjang, sangat pendek. Tapi kalau tidak terbiasa, maka kodenya itu bisa sangat rumit. Maka dari itu, kembali lagi, kalau kita membuat suatu kode, dibuat sejelas mungkin dan sesimpel mungkin. Bagaimana caranya? Kita bisa memberikan komentar pada kode kita. Misalkan kalau di C++ itu kalau tidak salah, kita bisa memberikan tanda persen 2 kali, atau bukan, atau mungkin dolar ya. Nanti kita memberikan komentar. Jadi misalkan setelah satu line perintah, di sebelah kanannya kita kasih komentar, ini perintah untuk ini perintah untuk ini gitu. Atau kita menggunakan penamaan variabel yang mudah dipahami, misalkan seperti kita membuat pseudocode tadi tentang jenis buah. Kita read jenis buah, kita masukkan aja namanya, itu nama variabelnya jenis buah. Kalau kita gunakan itu read A, kira-kira pengguna akan dengan mudah memahami atau tidak? Kira-kira pengguna kalau misalkan seperti itu belum tentu bisa memahami ya. Intinya seperti itu. Nah, materinya sampai situ saja.
Kemudian ada tugas, karena di perkuliahan ini kita menggunakan C++ dan asistennya lebih familiar dengan CodeBlocks, maka tugasnya adalah kalian mencoba untuk download dan install CodeBlocks dan pastikan hasil instalasi kalian itu berjalan. Lihat modul praktikum untuk langkah-langkahnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, Ya. ini mau nanya Pak, itu download dan install kode bloknya di laptop apa di HP ya Pak? Di laptop. Oke Pak. Karena Oke. nanti akan dipakai untuk praktikum juga. Baik Pak. Ya, ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Sudah, kalau tidak ada, ya silakan Zulfikar. Tidak ada Pak. Iya, oh tidak ada. Kalau tidak ada, sekedar mengingatkan kalau kita ada pertemuan selanjutnya adalah hari Sabtu besok ya. Hari Iya, Pak. Sabtu karena hari Sabtu ini kalau tidak salah itu pertemuan reguler untuk hari Rabu ya. Betul, Pak. Dan hari berarti Jumat, ya Pak. Ya. Berarti untuk praktikum berikutnya minggu depan ya Pak? Iya. Pekan ini tidak ada praktikum sesuai dengan jadwal yang saya berikan di awal. Kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke saya melalui Microsoft Teams. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami. Sebelum saya tutup, ada lagi? Berarti hari Jumat nggak masuk ya Pak? Hari Jumat tidak ada praktikum. Sabtu baru mulai. Iya, Sabtu jam 1 ya. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak.